Berarti ini langsung nggih. Nggih. Jenengan coach-nya dulu, saya coaching-nya dulu. Berarti saya yang mengajak ya berarti kalau biasanya kan seperti itu toh? Heeh, biasanya yang punya punya apa yang ingin Masalah ingin dibicarakan. dibicarakan itu. Oh iya. Itu aja dulu nggih. Oke. Kita mulai saja. Assalamualaikum, selamat sore Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Narti. Ada apa Bu? Ya, bisa minta tolong waktunya sebentar. Saat ini ingin bicara lebih serius dengan Bu Tari. Oke, baik, nggak apa-apa Bu. Ini saya beberes dulu nggih sebentar. Nanti kira-kira mau di mana Bu? Nanti kita bertemu di dekat di dalam perpustakaan saja ya Bu Tari ya. Baik, oke. Saya segera ke sana Bu. Ya. Selanjutnya, Bu Tari, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Apakah saya merepotkan Bu Tari untuk hari ini? Tidak Bu, ini alhamdulillah kita sudah selesai mengajar, sudah beres-beres juga, kita sudah tinggal pulang nanti Bu. Iya, nggih, Bu Tari, terima kasih nggih. Ini Bu Tari, saya ingin bercerita dengan Bu Tari. Hari ini tadi ada kejadian dan sudah rangkaiannya dengan sebelum-sebelumnya Bu Tari. Oh ya, berarti hari ini Bu Narti karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan ya Bu ya, menjadi kesalahan begitu mungkin. Iya Bu, saya itu kepikiran Bu. Jadi beberapa hari ini tuh dan kejadiannya tadi itu anak-anak di sekolah saya atau murid saya itu tadi itu ada yang menangis gara-gara diejek sama temannya, bullying gitu loh Bu. Jadi satu siswa itu hari ini tadi menangis gara-gara diejek nama ayah atau nama orang tuanya begitu Bu. Oh, jadi tentang anak yang diajak ya Bu ya sama temannya. Nggih. Terus saya sudah menasehati beberapa kali untuk kejadian ini dan biasanya ya begitu Bu, tetapi selalu berulang. Ada lagi, seperti itu Bu. Oh ya, baik Bu Narti. Sebelum saya lanjut, mungkin apa yang Bu Narti harapkan nanti dari percakapan kita ini Bu? Saya berharap dengan percakapan ini saya punya solusi Bu untuk menangani masalah perundungan di kelas saya Bu Tari. Dan saya merasa sudah terlalu berlebihan seperti itu Bu. Oh ya, baik Bu Narti. Berlebihannya itu yang seperti apa ya Bu Narti kira-kira menurut Bu Narti? Berlebihannya itu sebelumnya karena itu hanya bercandaan, tetapi lama-lama menjadi kebiasaan Bu. Jadi kadang anak menganggap memanggil orang tua itu, nama orang tuanya itu hal yang biasa. Tetapi ada beberapa anak yang menangis jika dipanggil seperti itu. Oh ya, jadi sudah beberapa kali ya Bu ya ini kejadiannya itu di kelas terjadi. Ya. Iya Bu, jadi kejadiannya itu berulang. Nanti ada yang nangis melapor dengan saya, Bu tadi saya dipanggil nama ayah saya sama Mas ini seperti itu. Tapi diajak komunikasi nanti tidak diulangi lagi ya. Tapi nanti tetap hari berikutnya mengulangi kembali. Dan itu tidak hanya satu dua yang dipanggil dengan nama orang tuanya oleh anak tersebut. Ya, berarti ini satu anak itu ya Bu sudah. Iya, ada satu anak itu, betul. Oh ya, Bu Nanti sudah melakukan apa saja kira-kira Bu untuk mengatasi anak tersebut? Yang saya lakukan itu yang pertama saya pertemukan dengan siswanya Bu. Jadi yang diejek tadi saya temukan dengan yang mengejek, terus saya minta si anak tadi untuk meminta maaf kepada temannya yang dipanggil nama orang tuanya tadi. Terus yang merasa korban tadi itu juga sudah memaafkan. Terus saya janji tidak mengulangi lagi seperti itu. Ya, akhirnya tidak diulangi lagi hari itu. Nah, Ya, tapi Bu, hari berikutnya iya lagi. oh berarti sudah dinasehati nggih sama Bu Iya, Nanti.
nggih, sudah berulang-ulang juga dinasehati. Ya, Betul. kira-kira, Bu Narti memikirkan atau mempunyai cara lain nggak yang ingin dilakukan Iya untuk Bu, sebenarnya ingin sekali saya panggil orang tuanya karena kemarin sebelumnya juga saya nasihati berulang dan temannya juga kadang risih toh Bu lama-lama bahwa saya seperti tidak dihiraukan. Nah, saya itu pengen WA atau berkomunikasi dengan orang tuanya. Tetapi bagaimana komunikasinya awal mulanya untuk memanggil orang tuanya untuk ke sekolah karena hal tersebut karena biasanya kalau perundungan seperti itu, memanggil nama orang tua itu kan kejadian yang sepertinya dianggap biasa, seperti itu toh Bu, tapi kok ya. sampai dipanggil, nah seperti itu. Jadi saya, bagaimana ini kalau solusinya kalau mau dipanggil orang tuanya? Seperti itu Bu. Tapi kalau, misalnya dipanggil kan juga tidak apa-apa mungkin ya, Bu, ya, orang tuanya? Iya, Karena saya karena belum tahu juga profil orang tuanya, Bu. Maksudnya secara iya, secara jelas bagaimana orang tuanya saya belum paham. Tapi saya tahu kalau dari komunikasi di grup WA sebelumnya, si ibunya itu juga responsif di grup. Jika saya kirim foto atau apa itu juga memberi reaksi di grup seperti itu. Tapi yang masih saya rencanakan itu ketika mau saya panggil tersinggung atau tidak gitu loh Bu. ya, baik, Bu, tidak apa-apa kan tadi sudah mempunyai rencana untuk kedepannya ya, Bu, mau memanggil. Nah, Iya, mungkin dari, Ibu pernah berbincang dengan guru sebelumnya, mungkin orang tuanya mungkin orangnya yang terbuka atau orangnya agak susah atau bagaimana, mungkin Bu Narti bisa berbicara atau bertanya atau sudah bertanya? sudah Bu dengan yang guru mengampu sebelumnya, tetapi sebelumnya memang belum pernah berkomunikasi secara langsung. Jadi memang tahu profilnya, ibunya bekerja di sana, ayahnya ini, ekonominya seperti ini. Tapi untuk secara misalnya kalau ditemukan dengan guru nanti responnya seperti apa, itu belum pernah di kelas sebelumnya. Seperti Kira itu, Bu. kira-kira kemungkinannya itu mungkin tidak, Bu, kalau untuk dilakukan menurut Bu Narti? Kalau menurut saya kemungkinan solusi terakhir menurut saya memang mau saya panggil, tapi saya itu masih ragu untuk WA-nya, memberitahukannya bagaimana memanggilnya ke sekolah ibunya itu, seperti itu Bu. Ya, baik, baik Bu Narti. Jadi Bu Narti sudah memikirkan untuk memanggil orang tuanya tetapi masih ragu-ragu nggih? Iya Ya, Bu. itu menurut Bu Narti solusi terakhir. Nah, sebelum ini ngendika terakhir berarti mungkin adakah kemungkinan yang lain yang bisa Bu Narti lakukan? Iya, kemungkinan sebelum ini alternatif terakhir tadi dipanggil, tapi sebelumnya itu saya sudah apa ya, membuat semacam jargon di kelas, istilahnya lagu-lagu anti bullying itu juga sudah saya ajarkan, seperti Ya, lagu-lagu untuk biar sama dengan temannya itu tidak saling mengejek, tidak saling memukul dengan lagu-lagu itu sering saya perdengarkan. Tapi ya, sepertinya belum mengefek, maksudnya belum mengena langsung ke ya. siswanya, seperti itu. Oh ya, berarti ini nanti, terus, Bu Narti rencananya terus mau melaksanakan yang mana Bu Narti? Sepertinya saya Yang mantep paling ya mungkin yang paling mungkin Bu Narti paling lakukan? mungkin ya solusinya yang itu tadi Bu, memanggil itu tadi. Oh, memanggil orang tuanya. Iya, Oke, baik. Kira-kira ya kapan Bu Narti ingin melaksanakan rencana Bu Narti tersebut? belum tahu Bu, mungkin nanti di akhir pembelajaran setelah SAS Bu, nanti setelah, SAS kan ada penerimaan rapot. Nah itu, Ya, belum dewa kan nanti ada pemanggilan, nanti saya berencana ketika pas penerimaan, ibunya saya temui sendiri atau saya minta untuk tinggal sebentar untuk sesi cerita begitu Bu. oke, baik. Berarti setelah PSAS ya Bu ya, setelah Iya, PSAS jadi nanti Bu iya, Narti akan memanggil ibunya. Oke. iya. Nah, kira-kira Bu, selain tadi akan memanggil, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu
untuk mengingatkan si anak tersebut dan berbicara dengan orang tuanya supaya tadi tidak tersinggung dan apa itu tadi yang Bu Narti Saya khawatirkan. ya, saya berencana bekerja sama atau minta tolong dengan, kepala sekolah saya, Bu, nanti biar Oh didampingi. ya. Iya, Nah, baik. Jadi nanti untuk mengatasi anak yang suka mengejek dengan nama orang tua tadi, Bu Narti berencana di akhir semester ketika penerimaan rapat nggih iya, akan memanggil orang tuanya berbicara dari hati ke hati dengan orang tuanya yang iya, mengenai perilaku putranya itu nggih. iya, Terus Bu, ya, kemudian nanti akan ada yang Ibu minta bantuannya nggih kalau misalnya nanti diskusinya atau berbicaranya itu kurang baik, jadi kan iya, bisa ada penengahnya ya, Bu, ya? iya, ada Iya, yang mendampingi Bu Kepala Sekolah. Ya, iya, Pak, nanti saya rasa itu juga bisa dilaksanakan nggih. iya, Itu Bu, nggih, semoga nanti dapat terlaksana dengan baik Bu Narti dan iya, tersebut nanti bisa berubah untuk iya, menjadi anak yang lebih tidak baik, nggih. mengganggu temannya dengan memanggil nama orang tuanya. Iya, terima kasih Bu Tari untuk sesi ini ya, coaching-nya ya. Saya jadi Ya, merasa lega. sama-sama. Iya, Bu. ya ada merasa lega menemukan solusi yang mantap buat saya nanti langkah selanjutnya seperti ini. Terima Ya, kasih untuk waktunya ya Bu Tari ya. sudah Iya, sore Bu, nanti mari kita iya, siap untuk pulang. iya, kita siap-siap pulang dulu Bu Tari. Terima kasih. Besok lain kali kita bareng-bareng lagi ya Bu Tari ya. Iya, Bu Narti. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ini terus dilanjut yang kedua apa Bu? Ya, langsung dilanjut sesi kedua. Satu. Baik, langsung saja nggih. Ya, Kita mulai. Nggih. Assalamualaikum Bu Narti. Waalaikumsalam Bu Tari. Ya, maaf Bu Narti, ini saya Ya. mau mengganggu waktunya Bu Narti ini sebentar. Apakah Bu Narti punya waktu sekarang atau nanti juga boleh Bu? Oh, iya bisa Bu, ini pas sekali saya tidak mengisi karena baru jam pendidikan olahraga, ada yang bisa saya bantu Bu Tari? Oh iya, oke. Sebaiknya kita berbicaranya di ruang perpustakaan atau di ruang BK saja Bu, Oh, bagaimana? iya, monggo. Iya, boleh boleh. Silahkan kita pergi ke sana menuju kemana yang lebih pribadi. Monggo Bu Ya, Tari. ke ruang perpustakaan ya Bu nggih. Oh iya, baik Bu. Baik. Terima Oke. kasih Bu Yati, ini sudah Ya, apa ya memenuhi undangan saya ataupun iya. keinginan saya hari ini karena Oke. saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Narti. Saya Oh mempunyai apa iya. ya? Mempunyai unek-unek Oh iya, ya, oke. nggih. Eh, Hari begini ini Bu Utari, dari percakapan hari ini, Bu Utari ingin, hasilnya yang dicapai seperti apa nanti? Menghasilkan apa? ya Bu, nanti saya ingin anu Bu, ada solusi dari Oh masalah iya, saya ini Bu. oh Ya, mungkin iya, nanti dari pembicaraan kita ini kita bisa mendapatkan solusi untuk masalah saya Bu. oh iya, nggih, iya Bu Utari. Silahkan, ada Begini, apa nih, apa yang Bu Utari rasakan atau apa yang Bu Utari alami sehingga Bu Utari ingin bercerita dengan saya? ya, ya Bu Nati begini. Saya itu kalau di kelas itu saya merasa bagaimana ya murid-murid saya itu cenderungnya suka berbicara sendiri Bu. Ketika saya mau bicara satu Mhm. kata saja itu murid saya sudah bicara 100 kata itu malah lebih. Oh, Saya iya. merasanya itu murid saya itu susah kalau misalnya saya sudah di depan kelas sudah Iya. mau belajar itu kan biasanya anak-anak langsung memperhatikan gitu. Mhm. Enggak, murid saya itu saya baru mau bicara aja mereka sudah Iya. bicara sendiri dengan temannya. Itu Oh, ketika kita mau iya. masuk ataupun ketika pelajaran, ketika habis selesai mengerjakan tugas Mhm, atau tugas. LKPD itu saya baru mau mengarahkan untuk kegiatan yang lain itu mereka itu sudah ngobrol lagi dengan temannya. Oh, Jadi temannya itu iya. senang senang berbicara dengan temannya. Saya juga Nah, kurang tahu itu membicarakan apa, tapi kok tidak pernah memberi waktu, tidak bisa melihat
tanggap situasinya ketika gurunya itu Sedang bergerak ke mana, berbicara. nah, Oh ya. itu mau apa itu tidak seperti itu Bu, Oh bagaimana ya iya. solusinya Jadi, ya. Bu tadi tadi bercerita kalau saat menjelaskan atau saat di depan kelas, anak-anak itu sering berbicara sendiri, tidak memperhatikan Bu Utari, seperti itu nggih. Jadi Iya mereka iya senang benar. sekali mau ngobrol, bercerita, apalagi kalau sudah selesai mengerjakan seperti itu, nanti langsung bergerombol bercerita seperti itu. Tidak fokus Iya. sepertinya gitu ya Bu Iya, Utari. iya Bu. Ya, Betul. terus kondisi seperti apa yang diinginkan oleh Bu Utari? Ya saya itu inginnya kondisinya murid saya itu anu Bu, cepet tanggap itu loh, tahu ketika selesai melakukan apa mbok tidak usah ngobrol dulu, langsung kembali instruksinya, kembali misalnya habis diskusi terus selesai kita mau membahas terus Hmm, kita kan kembali dulu, anak-anak kembali ke tempat ya ke duduk. tempatnya masing-masing. Itu Hmm, kok ya langsung duduk, itu tidak usah mengobrol sendiri lama. Kemudian ketika saya mau mulai pelajaran pun kadang begitu, ketika selesai itu literasi pagi atau selesai hafalan surat-surat pendek, itu hmm. nanti saya baru mau bicara, sudah bicara sendiri. Oh Jadi iya, inginnya itu muridnya itu cepat tanggap gitu loh, apa iya. yang harus Harus dilakukan dilakukan, seharusnya. iya. Iya. Iya, jadi Bu Utari berkeinginan siswa itu di kelas cepat tanggap dengan kondisi ya Bu Utari, begitu Iya, ya? Ya, iya, kondisi lingkungan atau kondisi kelas yang ketika fokus mau dilanjutkan belajarnya tidak usah ngobrol, tetapi langsung belajar dan oh, fokus lagi. Nah, ya set sebelumnya apa yang dilakukan Bu Utari untuk mengkondisikan siswa sebelum-sebelumnya? Apa yang pernah dilakukan? ya, sebenarnya sebelum, melaksanakan pelajaran itu biasanya kan pagi kan sudah ada kesepakatannya juga Bu, sudah ada apa, itu keyakinan 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 kelas, kelas ya. ya, kita sudah membuat keyakinan kelas ya, Hmm, maka seharusnya bersikap di kelas itu kan juga ada di keyakinan ya, kelasnya. iya. Kan juga itu setiap pagi juga selain keyakinan kelas kan kita ada kesepakatan nanti saya menyampaikan apa kegiatannya hari ini, mau apa Hmm, tujuannya, mau apa itu akan sudah saya sampaikan disampaikan. juga ya Hmm, kegiatannya harus ini. ya. Kemudian bicara atau apa mau bicara menyampaikan pendapat itu kan tunjuk jari Angkat tangan, ya. jari Hmm, terus berpindah atau apa itu tidak bersuara seperti itu iya. loh. Nah, Oh, itu iya. kan sudah saya lakukan juga. Hmm, Itu menghargai juga orang lain, menghargai guru, seperti itu Bu, sudah iya. sebenarnya sudah Sudah dilakukan ya. sampaikan ya. Jadi selama ini di kelas Bu Utari sudah sebelumnya melakukan menyepakati atau membuat keyakinan kelas untuk agar siswa itu bisa kondusif saat pembelajaran nggih. Nah, Ya, untuk ya. itu, untuk keadaan kondusif itu, siswanya setelah Bu Guru Utari itu eleke atau Bu Utari saat apa ya istilahnya rame seperti itu, Bu Utari apa yang disuarakan, apa yang Bu Utari ingatkan pertama kali dengan siswanya biasanya untuk memfokuskan? Ya, kan saya juga sering ada ice breaking atau tepuk-tepuk atau apa itu untuk menarik Oh, ya, perhatian, kemudian untuk memfokuskan lagi. Kemudian ya, saya juga ada ini high 5 kalau saya sudah angkat tangan high five, high five ini kan sudah sebenarnya mhm, sudah tahu oh, kalau yang lihat heeh, itu ya, tapi kan kadang-kadang itu sampai harus diingatkan terus itu loh Bu, ini menjadi tidak efektif ketika ya, berulang gitu ya, pembelajarannya itu jadi lama karena yuk saya harus dikondisikan dulu, ngelak-ngelingnya ya, harus ya, mengingatkan terus seperti oke. itu. Oh iya. Terus, dari kondisi seperti itu, keinginan Bu Utari atau rencana Bu Utari ke depannya untuk mengaktifkan atau siswa itu supaya fokus, apa yang ingin Bu Utari lakukan? Ya, saya sebenarnya juga bingung Bu untuk anak ini, si Hmm, anak-anak ini. Saya juga sudah menerapkan mindfulness juga Bu sama sudah sama dilakukan? ya sudah supaya tenang, supaya fokus itu sudah. Mhm, Nah, memang sudah berkurang sih, tapi ya tidak yuk saya itu inginnya itu cepet tanggap itu loh Bu,
rasa dilek-elekke, saya kan masih satu Iya, dua mengingat-ingatkan, tapi mungkin iya, karakternya anak SD memang seperti itu atau bagaimana, mhm. atau Oh, memang saya memerlukan waktu yang lebih panjang lagi untuk anak-anak ini, untuk mhm, lebih menyadari atau difokuskan, bagaimana, ya mhm. difokuskan anak ini, Bu, Oh, seperti iya. itu, atau memang saya harus lebih bersabar atau Nah, bagaimana. iya. Nggih, jadi sudah melakukan ice breaking, sudah ngelekke gitu. Nah, untuk, Iya. solusi lain yang memungkinkan Ibu Utari, selain itu tadi nek mengelekke berulang kali yo, nanti kok ini tetap tidak berubah, kemudian sudah ada ice breaking juga tidak berubah, ada solusi lain mungkin yang bisa diharapkan atau solusi lain dengan, sharing dengan temannya mungkin atau bagaimana, Ya, sudah pernah dilakukan? kalau Yang mungkin selain kalau siswanya? saya itu mungkin atau harus memberi itu loh Bu, kalau memberi bintang, mungkin memberi Hmm, bintang sudah penghargaan atau juga. memberi bintang itu Mhm. nanti akan saya berikan juga. Jadi saya juga bingung ini saya harus memberikan apa ya Bu ya kira-kira. Atau Oh, mungkin anu gini Bu, saya rencananya akan rencananya, membuat jadwal untuk orang tua mengajar gitu Bu. oh Jadi guru orang tamu atau parent, iya guru biar tamu orang tuanya kelas, iya. tahu gitu loh. Jadi Iya, supaya oh anak-anaknya iya, kan anak-anaknya juga menjadi bagaimana mungkin kalau ada orang tuanya di situ mhm, jadi parent tahu. teaching ya? Mhm, Saya rencananya iya, akan menerapkan itu, Bu. oh iya. Terus sejauh ini untuk parent teaching ini yang Bu Utari rencanakan ini, bagaimana kemungkinannya? Maksudnya Eee, apakah sudah dikomunikasikan sebelumnya? Belum, Bu, ini baru rencana saya dan saya rencananya akan menerapkannya itu nanti semester 2 Bu, karena ini semester 1 sudah Mau mau habis? selesai ya, ya sudah Ya, oh di mau semester 2. BSAS. Ya, jadi Mhm. nanti setelah terima rapot saya akan berdiskusi, tapi saya akan membuat dulu programnya misalnya apa Iya. alasannya, latar belakangnya apa, saya anu ini, terus Oh berbagi itu nanti iya. akan saya sampaikan ke wali muridnya. Nah, iya. Oke, Ya, seperti itu. berarti, Bu Utari merencanakan untuk parent teaching di semester selanjutnya, kemudian sebelumnya juga Bu Utari menyiapkan untuk rencananya di dalam parent teaching itu mau diisi apa, seperti itu Bu Utari dan alasannya membuat Iya, parent teaching itu apa, seperti itu iya, nggih Bu Utari? iya betul, Bu. Eee, ya, kondisinya harapannya nanti setiap siswa akan menjadi siswa yang cepat tanggap dengan kondisi Iya, lingkungan di kelasnya, seperti itu iya, Bu Utari? iya, Ya. betul, Bu. Jadi semoga nanti untuk rencananya ini berjalan dengan efektif, berjalan dengan baik, dan juga membuat, perubahan, akan terjadi perubahan untuk siswa ke depannya. Iya, Bu semoga, Tari Bu. bagaimana? Apakah ada yang lain? Alhamdulillah, Bu, mungkin saya akan melaksanakan rencana saya itu dulu, Bu, Oh, ya, terus untuk ada mengundang wali murid ya, wali untuk murid? guru Iya. tamu ya, Oke. di kelas Ada saya semester. ini, tambahan misalnya ada mungkin teman sejawat yang membantu misalnya? Oh, ada Bu, nanti saya akan bekerja sama juga dengan guru kelas yang satunya Bu, guru Oh kelas yang iya? satu. Saya kan Sama-sama bekerja, lompat ya, ya, nanti paralel kok ya, Bu? Oke, ya, nggih, ya. saya Dan akan bekerja dengan nggih, berarti, kelas. rencananya semoga berjalan lancar untuk kegiatan parent teaching-nya. Seperti itu, Bu Ya, Utari, nggih. amin. Terima kasih Bu Nati. Mohon maaf mengganggu waktunya istirahat Bu Nati di sela-sela istirahat mengajar. Enggak, Bu Utari, terima kasih. Nanti ini juga saya bisa membantu, semoga nanti bermanfaat setelah ini bisa digunakan atau rencananya bisa eee, terapkan atau diimplementasikan seperti Ya, itu. ya, Nggih, terima kasih Bu. makasih Mari kita kembali sama-sama ke nggih, kantor. ya. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. plong saya Bu. Iya, Ada nggih, iya Bu, mari. ternyata rekod itu 1 jam Bu penuh. Pokoknya selama kita di Oh, sini itu direkam terus. oke. Tak ikut Ya, merekam. mm, ya. Baik. Tadi apa mau refleksi ya? Ya. Atau mau mengulang dulu baru refleksi dulu nanti ya diperbaiki yang mana ya? Oh, iya malah bisa. Mau share screen atau langsung dibaca aja Bu Utari? Dari satu-satu. Satu-satu ya saya
Apa Bu? Bentar. Mau sampai present ya, apa kehadiran penuh tadi? Oh, yang dilakukan untuk supaya kehadiran penuh nggih. Supaya Sebentar kehadiran Mas, penuh. sik. Apa mau? Yang dilakukan untuk kehadiran penuh memperhatikan lawan bicara, terus mencatat hal-hal yang penting atau mencari kata kunci gitu kan kayaknya Yang kayak gitu. diulang-ulang, yang Heeh, diulang. yang diulang-ulang kata kunci atau yang diulang-ulang seperti itu. Atau Terus mendengarkan dengan rasa. iya betul, heeh, saya mau kayak dulu. Yang ketiga mendengarkan dengan rasa, rasa itu R-nya apa, S-nya apa, A-nya apa gitu. Receive. Ada toh kemarin? Ada. Nah, terus yang nomor 2 Bu, yang apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan tadi belum loh. Oh Yang ya, perlu ditingkatkan itu banyak sekali. keterampilannya bertanya juga kan. Oh, Nah, yang itu. ini pertanyaan yang berbobot itu loh. Heeh. Pertanyaan yang berbobot itu tetap perlu diperbaiki. Kadang-kadang kita bertanya tapi mungkin pertanyaannya kan nggak berbobot toh. Nah, yang perlu diperbaiki adalah pertanyaan berbobot. Ya, keterampilan bertanya itu yang Atau keterampilan bertanya. pertanyaan. Terus apalagi menggali itu loh, untuk menggali Cara menggalinya itu. cara menggalinya itu biar smooth dan nggak kelihatan kalau kita sedang menggali itu perlu diperbaiki biasanya. Nah, Saya memang ya karena kita harus sekali tuh. karena agak sekali. Berarti pertanyaan menggali atau pertanyaan untuk apa ya istilahnya kalau menggali itu apa ya? Mengidentifikasi mau apa, Pak? Iya, mengidentifikasi itu masih Atau perlu identifikasi. diperbaiki, betul. Apalagi yang mau diperbaiki, kalau yang lainnya kayaknya untuk kesimpulan dan sebagainya tadi sepertinya kita sudah menyimpulkan. Sudah. 2 itu ya, berarti pertanyaan yang berbobot sama menggali. Kalau untuk yang ketiga tadi yang perlu dilakukan untuk apa? Kesadaran penuh tadi, yang pertama apa? Mencatat atau memperhatikan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa, terus mencatat hal-hal yang mencatat hal-hal yang diulang apa tadi? Hal-hal penting ya, atau hal yang diulang-ulang. Yang diulang, sepertinya tadi juga ada kata kunci ya, atau kata kunci. Atau kata kunci. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Berarti refleksi ini juga dimasukkan toh Bu tadi biar lebih 5 menit sebelumnya 5 menit, refleksinya 5 menit, terus percakapannya 20 menit. Tadi nggak ada 20 menit. Paling nggak ya 15 menit ngono wae lah kudune. Iya. Sama ditambah refleksi ini nanti kan jadi lebih dari. Ya. Tadi apa cara meningkatkannya? Pertanyaan terakhir. Cara meningkatkannya, memperbaiki atau meningkatkan. Cara memperbaiki atau meningkatkannya. Ya berlatih, latihan. Berlatih berulang ya. Berlatih. Kemudian apalagi banyak belajar dengan mungkin apa ya? Video-video. Bisa dengan video-video coaching. Itu. Ya berarti saya nek 20 menit itu berarti saya kurang mau boleh ngajukan pertanyaan. Aduh, boleh menggali kurang ya. Iya, biasanya kan kita menggali itu toh yang kurang. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu yang kurang. Iya. Kurang banyak bertanyanya mungkin. Iya. Kalian ini ora Bu. Apa mau diulang lagi? Ya enggak apa-apa. Waktunya tinggal berapa menit ini? Tadi mulainya jam berapa tuh? Jam 3 lebih. Oh berarti ini jam 4 lebih ya, masih bisa 15 menit kira-kira 30 menit. Bentar, delok tadi yang berarti kita ulang aja Po? Ya, diulang. Dimeniti. Jadi nanti biar bisa potong. Ya. Oke, 15:40 berarti nanti sampai 16 pas. Aku nonton yang video ini itu kok hanya 5-10 menit menunggu ibu kan bilang ibu-ibu yang coach itu loh. Mungkin yang 5 menit refleksi tadi mungkin. Ya, mau dimulai diulang aja nggak apa-apa Bu Tari. Berarti dari jenengan ya
Saya yang minta waktu dulu, saya yang Ya, tadinya saya coach ya. ya, itu ya, bentar, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Tari, saya bisa minta waktunya sebentar untuk bercerita, Bu Tari? Oh Mungkin ada iya, waktu? bisa Bu, saya ada waktu. Ini sudah selesai kok saya. Ada apa ya Bu? Kok sepertinya serius sekali. Iya, nanti bicaranya sekarang atau nanti ya Bu? Kita bicaranya di perpustakaan saja bagaimana? Oh iya, baik Bu. Nanti saya akan segera ke perpustakaan menyusul Bu Narti. Saya Iya, tak beres dulu sebentar, nggih. iya. Saya tunggu di perpustakaan ya Bu Tari. Oke, ya baik Bu. Assalamualaikum Bu Narti. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tari sudah meluangkan waktunya. Ya, Oke. Bu. Ya, hari ini saya ingin bercerita, Bu. Ada sesuatu yang mengganjal Oh dari iya. saya. Ya, apa Bu kira-kira? Saya malah jadi deg-degan ini Bu. Ini Bu, kejadiannya itu berulang dan hampir setiap hari ada anak di kelas saya itu yang suka sekali mengejek temannya, Bu. Oh ya, berarti ada teman yang mengejek ya, anak di kelas Ibu Iya, yang suka mengejek temannya. Baik, iya. sebentar Bu, sebelum saya lanjut, kira-kira apa ya yang Bu Narti harapkan dari percakapan kita kali ini? Apa tujuannya untuk percakapan kita kali ini? Iya, saya pengen cerita sama Bu Tari. Nanti saya berharap nanti saya mendapat solusi dari permasalahan saya, Bu, yaitu tentang anak tadi, Bu, yang mau saya ceritakan. Ya, baik, baik, deh. Monggo Bu Narti untuk masalahnya tadi anak yang suka membuli temannya ya. Iya, Bu. Begini ceritanya, jadi anak itu ketika di kelas sering memanggil temannya dengan nama orang tuanya, Bu. Kadang nama ibu, kadang nama bapaknya, seperti itu. Dan temannya itu ada yang tidak suka dan ada yang merasa itu mengganggu sampai menangis, Bu. Oh ya, Bu Narti pernah bertanya pada anak tersebut kira-kira mengapa anak tersebut selalu memanggil teman-temannya dengan nama orang tuanya atau Iya. mengejek nama orang tua temannya. Iya, sudah saya tanyakan sebelumnya, apa atau kenapa kok senang sekali manggil, anak lain atau memanggil temannya dengan nama orang tuanya itu alasannya hanya bercanda, Bu, seneng, Bu, manggil-manggil itu, seperti itu. Jadi bercanda ya Bu ya Iya. awalnya. Ya. Terus, Gitu. Terus ketika saya sudah memberitahu bahwa memanggil itu seperti itu tidak sopan dan anak yang dipanggil kan merasa terganggu akhirnya menangis dan saya sudah suruh minta maaf juga, Bu. Seperti itu. ya, ya berarti sampai teman-temannya itu menangis ya Bu tadi. Iya, tidak Ya, nyaman seperti itu, tidak Bu. nyaman. Iya. Nah, terus setelah saya pertemukan dua-duanya yang tadi membuli itu, dia minta maaf. Kadang ya itu tadi setelah sudah saat itu minta maaf yang temannya sudah memaafkan, besok terjadi lagi seperti itu, Bu. Oh ya, berarti tadi Bu Nati kan sudah mempertemukan ya, sudah meminta untuk saling memaafkan dan Kan juga ya. sudah menasehati si anak yang suka membuli temannya tadi ya, sudah Iya, Bu. menasehati ya. Tetapi kira-kira anak tersebut sudah ada perubahan belum Bu ketika Ibu sudah memberitahu atau terulang lagi atau tidak? Terulang lagi, Bu, terus dan terus. Saya sudah setiap hari mengingatkan, kalau memanggil seperti itu, ada yang memang anaknya itu tidak apa-apa, tapi kan ada juga yang setiap anak itu perasaannya berbeda. Jadi mungkin menganggap menambil itu seperti merasa anak itu diejek gitu loh, Bu, tidak suka dipanggil seperti itu. Anaknya itu juga cuma ya Bu, besok diulang lagi seperti itu. Jadi saya sampai ih piye to carane gitu. Oh iya, gemas ya Bu ya rasanya. Ya, baik, Bu Nati selain sudah menasehati dan meminta anak tersebut untuk meminta maaf sama temannya, kira-kira apa lagi yang sudah Bu Nati lakukan?
Yang sudah, saya lakukan itu kemarin sama teman sejawat itu juga biar cuma tidak saya saja, Bu, yang mengingatkan, dengan teman sejawat juga. Terus di kelas saya juga membuat ice breaking atau lagu-lagu tentang anti bullying itu, Bu, supaya anak-anak itu setiap hari ingat dinyanyikan. Jadi misalnya tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mengancam seperti itu, tidak boleh menendam. Ada saya beri lagu-lagunya itu, Bu. Tetapi sepertinya kurang efektif, anak itu cuma nyanyi-nyanyi aja sudah, seperti itu. Tidak bermakna seperti itu, kayaknya itu dianggap, "Ah, sudahlah biasa," seperti itu. Oh, apa yang membuat Bu Narti merasa apa ya kurang bermakna, kurang efektif tadi? Karena diulang lagi sama, jadi seperti anaknya itu, oh ya saat itu sudah, besok lupa, lakukan lagi, diingatkan, lupa, lakukan lagi terus, seperti itu Bu. Saya juga sampai kan nanti lama-lama kan saya takutnya merembet ke kelas yang lain, maksudnya nanti jangan-jangan yang dipanggil seperti itu tidak hanya di kelas saja, tapi bisa di kelas-kelas yang lain. Adik kelas atau kakak kelas gitu Iya, ya. seperti itu. Ya, ya. Jadi Bu Narti kan sudah melakukan memanggil tadi. Kira-kira Bu Narti punya apa rencana lain yang Bu Narti ingin lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Apa hal yang mungkin Bu Narti bisa lakukan selain hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bu Narti? Rencana saya ingin memanggil orang tuanya Bu ke sekolah untuk membicarakan masalah ini. Tetapi saya masih ragu Bu dengan hal itu. Ya, apa yang membuat Bu Narti merasa ragu untuk memanggil orang Eee, tua? saya belum tahu sejauh mana profil orang tuanya. Nanti takutnya kalau saya memanggil, orang tuanya, nanti orang tuanya itu, responnya kurang bagus. Misalnya karena ini dipanggil hanya karena mengejek temannya atau bagaimana, karena sebelum-sebelumnya memang anak tersebut tidak ada masalah di kelas-kelas sebelumnya, Bu. Jadi saya masih ragu. Oh, jadi Bu Narti merasa masih ragu karena belum terlalu masalahnya menurutnya belum terlalu ini ya Bu, terlalu bukan Berat, masalah iya. berat atau bagaimana itu menurut Iya, Bu Bu. Narti. Baik. Kalau kira-kira alternatif yang lain, kira-kira apa ya Bu yang mungkin untuk dilakukan supaya kejadian itu tidak terulang-ulang terus memanggil temannya, membuli temannya dengan nama orang tua? Sejauh ini saya baru rencananya itu dulu karena di sekolah juga sudah saya panggil di kantor bersama teman yang lain yang sudah milik ibaratnya sudah sama-sama membantu saya menangani ini, tapi memang belum ada perubahan. Jadi saya baru sampai di situ untuk merencanakan memanggil orang tuanya besok saat akhir semester ini, Bu. Ketika sudah selesai pembelajaran SAS, saya ingin orang tuanya tinggal sebentar saat menerima rapor dan saya ceritakan pada orang tuanya apa yang terjadi, Bu. Baik, berarti Bu Narti berencana untuk memanggil orang tua murid si anak Betul, tersebut Bu. ya, yang melakukan bullying tadi nanti setelah terima rapot guys di Iya, akhir saat menerima rapor. ya. Kira-kira harapan Ibu Hmm, dengan harapannya nanti anak yang bekerja sama Bu dengan orang tuanya. Besok saya juga minta bantuan Ibu Kepala Sekolah untuk menanganinya. Jadi nanti biar dibiasakan juga di rumah tidak seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak dibawa atau berubah dari anak itu. Jadi mungkin memanggil nama orang tua atau memanggil nama ibu bapaknya mungkin dianggap oleh anak itu hal yang biasa, mungkin terbawa dari rumah juga. Nanti biar sama-sama saya juga ngeleke orang tuanya di rumah juga memantau seperti itu Bu. Jadi bekerja sama. ya, berarti ya orang lain yang akan Bu Narti untuk minta bantuan tadi orang tua dan kepala sekolah ya Iya untuk Bu. bantu supaya bisa berkelanjutan tidak hanya di sekolah saja dari gurunya tetapi juga dari orang tuanya juga ya. Iya Bu. Baik, mungkin kalau ada Bu kepala sekolah juga mungkin si anak tersebut juga akan anu ya Bu Rasa ya. segan, iya Bu. Ya, Iya, jadi baik. selama ini memang anak tersebut sebelum-sebelumnya di kelas yang lain, di kelas sebelumnya itu belum ada rekod apapun,
akhirnya saya kan sudah sharing dengan teman-teman sejawat juga. Itu Ya, kalau dari sebelumnya orang tuanya profilnya bagaimana jika saya panggil seperti itu dari kelas sebelumnya karena memang belum ada pernah terjadi masalah, jadi saya juga masih ragu sebelumnya seperti itu. ya. Baik. Eh, Jadi tadi setelah sesi coaching ini, setelah coaching ini ya Bu ya, berarti Ya, Bu Narti akan melakukan rencana Bu Narti tadi ya, ya, ya akan memanggil orang tua dari si dari anak siswa, tersebut iya, ketika terima rapot, kemudian juga meminta bantuan ke ibu kepala sekolah untuk membantu ya supaya iya, kegiatan apa yang akan Bu Narti lakukan itu juga bisa berjalan dengan baik. iya Bu. Itu ya Bu ya. Itu iya Bu. Makasih ya Bu, saya jadi agak lega ini setelah bercerita dengan Bu Utari masalah saya. Ya, semoga nanti apa yang Bu Narti harapkan ini bisa terlaksana, Bu Narti bisa terwujud ya dengan si Iya, anak tersebut iya, bisa bersikap lebih baik lagi kepada temannya iya. dan tidak membuli temannya. Iya, saya jadi merasa plong Bu setelah bercerita solusinya Ya, dari kita bersama ini tadi. alhamdulillah. Oke, Ya, Utari, terima kasih Bu Utari atas waktunya. ya, sama-sama Bu Oke, semoga Narti. pembelajaran selanjutnya nanti lebih baik dan nanti Amin. rencana saya juga berjalan dengan lancar Bu. Amin, amin. Ya, ya. Oke, Nanti Bu Narti kita siap-siap untuk pulang. baik Bu Utari. Ya, Selamat pulang. Assalamualaikum. Saya duluan nanti ya Bu Tari. ya, Waalaikumsalam. Hati-hati Bu. Ya, Itu ya, terus lanjut saya. lanjut refleksi atau mau lanjut rekaman yang sesi kedua sama saya? Lanjut saya rekaman dulu ya, Oh iya. buat Oke. baru nanti refleksi. Oke. Ya. Assalamualaikum Bu Narti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tari. Ya, maaf Bu Narti, apakah Bu Narti ada waktu sebentar untuk hari ini? Oh iya Bu Tari, saya ada waktu kebetulan ini jam olahraga kelas saya. Bagaimana? Ada yang mau dibicarakan Bu Tari? Ya, alhamdulillah Bu Narti. Ini saya hanya ingin apa ya menyampaikan apa yang menjadi pemikiran saya, unek-unek saya Bu, apa yang menjadi keresahan saya untuk pembelajaran saya di kelas saya Bu. Kalau memungkinkan, apakah kita bisa bicara di ruang perpustakaan Bu? Oh iya bisa Bu, mari Bu kita langsung ke ruang perpustakaan saja untuk berbicara, melanjutkan pembicaraannya. Oh, ya, ya terima kasih Bu. Mari Ya, oke. uh, Baik Bu kita Tari. duduk di sini saja ya Bu ya. Ya, baik. Bu Tari, ada yang mau dibicarakan? Sepertinya serius sekali. Iya Bu, ini saya ini sebenarnya agak pusing ini dengan anak-anak di kelas saya Bu. Mm-mm. Oh, Uh, kok pusing ya dengan ya, kondisi iya kelasnya. Bu. Oke. Oh, sebelum kita lanjut, tujuannya atau hasil apa yang ingin dicapai dari Bu Tari dari sesi pembicaraan kita berdua nanti ini? Saya berharap dari pembicaraan kita ini saya mendapatkan solusi Bu untuk permasalahan saya ini. Oh Jadi begini Bu, iya, saya itu anak-anak murid saya di kelas saya, kelas 4, iya, itu anak-anaknya itu sering berbicara sendiri, rame itu loh Bu. iya, Saat amin. sudah ataupun saat selesai mengerjakan tugas atau saat selesai berkelompok itu ketika saya akan melanjutkan ke pembelajaran atau membahas apa yang didiskusikan atau membahas pelajaran apa soal latihan dan sebagainya itu mesti harus mengingatkan dulu, mereka itu mesti rame dulu, bicara dulu dengan temannya seperti itu Bu. Jadi saya harus selalu mengingat-ingatkan, jadi pelajarannya saya itu jadi lama Bu. Oh ya, jadi dari Bu Utari yang bercerita tadi, anak-anak itu selalu rame atau anak-anak itu sering berbicara sendiri saat Bu Utari ingin menyampaikan materi atau akan membahas suatu masalah setelah berdiskusi, begitu ya Bu? Iya. Ya, lalu upaya apa yang selama ini sudah dilakukan Bu Utari untuk
apa ya, menanggapi atau bagaimana yang sudah dilakukan Bu Utari selama ini agar anak-anak jadi fokus saat belajar? Ya, untuk di kelas ini sebenarnya saya juga sudah menggunakan berbagai metode ya Bu, berbagai cara. Mhm. Misalnya nanti supaya anak-anak itu aktif di kelas seperti itu. Mmm. Tapi kemudian saya juga tapi anak-anaknya masih seperti itu Bu. Kemudian saya juga sudah menggunakan ice breaking juga Mhm. supaya kegiatannya lebih menyenangkan atau saya Mhm. pikir apakah anak-anak itu bosen atau merasa bosen dengan pembelajarannya atau bagaimana Mhm. itu Bu. Oh iya, jadi selama Nah, ini Bu Utari juga sudah melakukan ice breaking dan sebagainya ya, agar ya anak-anak itu fokus. Nah, kira-kira selain itu, bagaimana caranya Bu Utari, lakukan agar anak lebih, apa ya, kondusif di kelas selain itu? Kira-kira ada nggak yang lainnya? sudah Bu, saya sudah melakukan misalnya saya memberikan untuk itu penghargaan bintang untuk yang Mhm. bersikap baik. Iya. Kemudian saya juga sudah ada keyakinan kelas Bu, kan kami juga Mhm. punya keyakinan kelas ya di kelas. Iya. Ketika belajar harus bagaimana Mhm. seperti itu. Tapi sepertinya keyakinan kelasnya itu atau saya perlu evaluasi lagi ya Bu, kok sepertinya belum bisa apa ya efektif untuk membantu membuat anak-anak tersebut menyadari. Padahal kita kan membuatnya juga bersama-sama ya Bu Sama-sama. ya. Mhm. Bersama-sama dengan Iya. anak-anak. Kemudian saya juga sudah menerapkan itu H5 ketika saya sudah berdiri di depan mengangkat tangan ini H5 ini seperti ini kan berarti anak-anak harus dua mata melihat ke guru, dua Mhm. telinga satu mulut diam seperti itu. Iya. Tapi Oh. juga masih sama saja ketika saya satu kata mereka sudah 1000 kata. Kemudian di Iya. kelas juga kan sudah itu Bu apa harus saling menghargai jika ada yang berbicara Mhm. juga harus mendengarkan jika ingin berpendapat atau menyampaikan sesuatu juga harus mengangkat tangan tidak usah teriak-teriak. Kemudian seringnya itu loh Bu bicara sama temannya itu seperti padu orang-orang Oh, bertengkar. suaranya keras. Nah, nadanya tinggi, Oh, padahal kan cuma dekat di sampingnya ya. Itu seperti nadanya itu seperti orang marah itu loh Bu, iya. sama Jadi temannya atau mungkin heeh, itu merasa tapi udah kok marem. karakter semua ya semua Iya, itu loh Bu, nek bicara itu langsung keras, keras. nadanya itu Iya. keras, ya tinggi, Iya. suaranya tinggi seperti orang membentak, seperti orang marah itu loh Bu. Iya, jadi selama ini Bu Utari juga sudah membuat keyakinan kelas, ada high five ya untuk mengatur siswa supaya saat high five itu anak-anak juga fokus, kemudian Nah, sudah berusaha bagaimana mengatur anak supaya tetap fokus di kelas saat belajar tidak rame sendiri. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan anak tetap rame Bu di kelas? menurut saya itu apa ya Bu, atau memang anak-anaknya itu memang suka ngomong, padahal saya juga sudah menerapkan Bu di pagi hari sebelum Hmm, pelajaran itu di saat literasi itu literasi, satu waktu saya pakai untuk pagi berbagi, silahkan bercerita iya, apa apa yang itu dirasakan? ya mau Iya, bercerita pengalaman, mau bercerita apa. Jadi saya iya, beri waktu di pagi waktu, hari itu untuk saling berbagi cerita dengan iya, temannya, ada yang meluangkan waktu. kesulitan, ya itu supaya menyalurkan. Hmm. Mungkin mereka itu sukanya apa ya, memang bercerita, Minatnya memang ngomong bercerita. iya, suka Mhm. ngomong, itu sudah saya beri waktu sendiri di pagi hari itu. Tetapi ya masih belum begitu efektif banget, masih banyak ya berkurang, tapi masih harus ngilak-ngilikke dan itu sangat menyita waktu pelajaran kalau menurut saya. Oh iya, jadi kegiatan-kegiatan berbagai macam kegiatan sudah dilakukan Bu Utari nggih selama ini di kelasnya untuk memfokuskan siswanya. Nah, selama kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bu Utari itu, adakah, apa ya, ide lain yang menurut Bu Utari itu nanti membuat siswa akan lebih fokus? Ya. Apa ya Bu, ini Bu saya itu kepikiran rencananya saya itu ingin membuat program itu Bu guru tamu itu loh yang orang tua mengajar, Oh iya, murid parent mengajar. teacher ya, Ya, ada orang tua itu datang mengajar, ya. ya pemikiran saya itu mungkin dengan ada orang tua di situ dan mengetahui
bagaimana putra-putrinya di kelas itu nanti anak-anak juga bisa lebih mendapatkan perhatian dari orang tuanya di rumah untuk bagaimana bersikap, membantu untuk mengingatkan sikap di kelas itu seperti apa dan sebagainya. Juga orang tua juga bisa merasakan, kan sudah merasakan ya Bu ya, jadi tahu, kemudian kan Kondisi bisa di kelasnya. menasehati untuk anaknya di rumah seperti itu. Oh iya, berarti ide Bu Utari adalah ingin mengadakan parent teaching yang di sana nanti orang tuanya datang sebagai guru, begitu ya Bu Utari. Kemudian harapannya dari sana Bu Utari nanti orang tua juga tahu kondisi siswanya saat atau kondisi anak-anak sebagai siswa di kelas seperti apa. Seperti itu ya Bu Utari. Terus dari kondisi yang Bu Utari sampaikan tadi atau rencana yang Bu Utari sampaikan tadi, keinginannya lingkungan belajar apa atau seperti apakah yang diinginkan Bu Utari setelah nanti harapannya terjadi atau mungkin rencananya itu dilaksanakan? Ya, suasana kelasnya jadi kondusif Bu, harapan saya. Jadi ketika selesai melakukan bisa sudah dan sebagainya itu sudah langsung bisa fokus sambil bercerita itu loh. Terus gurunya juga tidak banyak waktu, menyita waktu untuk memberi ceramah lagi, mengingatkan lagi, ulangi lagi seperti itu, ulang-ulang terus. Oke, baiklah. Untuk kondisi yang Bu Guru Utari sampaikan tadi, apakah ada ide selain parent teaching ini, apakah ide lain ada yang lain Bu Utari? Sepertinya saya hanya itu dulu Bu, yang rencana saya yang ingin saya laksanakan, tetapi untuk waktunya ini karena sudah akhir semester ya Bu. Ya, mau dilaksanakan di semester selanjutnya? Iya, saya akan melaksanakannya di semester 2 Bu. Nanti saya akan berbicara dulu dengan orang tuanya, saya membuat programnya atau latar belakangnya, saya membuat program ini, nanti disampaikan ketika penerimaan rapot itu Bu, kan disampaikan dengan jadi Bu Utari berarti akan membicarakan program ini saat penerimaan rapot di akhir semester ini dengan orang tuanya, kemudian dengan orang tua siswa juga akan berkomunikasi ya Bu Utari untuk kegiatannya apa yang mau diisi dengan parent teaching. Iya, ya walaupun kegiatan yang sederhana, ya, tetapi kan bisa kecakapan hidup, bisa apalah Bu yang penting kan ada. Nanti ada hal baru seperti itu ya harapan saya seperti itu. Jadi kesimpulannya hari ini Bu Utari punya rencana untuk membuat parent teaching di semester 2 yang nanti diisi oleh orang tua wali untuk mengisi menjadi guru tamu di sana, dan Bu Utari berharap nanti di saat setelah parent teaching siswa menjadi lebih tanggap, siswa menjadi lebih mengerti kondisi kelasnya jika harus belajar itu suasananya seperti apa, seperti itu ya Bu Utari. Iya Bu Nati. Semoga nanti ini terlaksana dengan baik dan menjadi solusi untuk permasalahan Bu Utari. Ya baik Bu, terima kasih Bu Nati, saya sudah lega, sepertinya saya sudah menemukan solusi apa yang harus saya lakukan. Ini semoga apa yang saya rencanakan seperti yang guru saya harapkan itu tadi ya. Semoga ini pembicaraan ini bermanfaat ya Bu Utari. Selanjutnya nanti kita bisa lain kali menyambung pembicaraan untuk hal-hal yang jika ada masalah lagi. Terima kasih Bu Nati atas waktunya. Sama-sama Bu Utari, semoga membantu. Ini Bu. Kita kembali ke kantor ya.